Halo para pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Saya Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, Dapil 2 Sulawesi Selatan. Jadi memang saya alhamdulillah seorang aktivis ya di berbagai bidang, baik waktu di zaman mahasiswa maupun setelah selesai juga menjadi aktivis berbagai bidang, aktivis politik, aktivis olahraga, aktivis koperasi. Di tahun 1978 saya masih mahasiswa, saya sudah masuk di Partai Golongan Karya melalui Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Nah disitulah saya mulai karir politik, namun sebelumnya saya tentu mengikuti basic training, intermediate training daripada di HMI cabang Ujung Pandang, cabang Makassar gitu. Nah dengan demikian maka tentu saya sangat aktif di dalam mengikuti pergulatan daripada perpolitikan Indonesia. Sehingga sebagai Ketua AMPI Sulawesi Selatan maka tahun 97 saya dipilih, karena waktu itu kita berdasarkan kepada nomor urut partai. Dan alhamdulillah partai memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI. Jadi saya menjadi anggota DPR itu pertama tahun 97. Tapi terus terang saja bahwa saya tidak terlalu merasakan daripada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena waktu yang sama saya memegang beberapa jabatan di tingkat nasional. Saya Direktur Utama PT Goro Batar Sakti yang juga mengurusi daripada rakyat di bidang sandang pangan. Kemudian saya juga menjadi Ketua Umum Induk Koperasi Indonesia ya di tahun 98, dan tahun 99 saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi Ketua Umum PSSI 2 periode. Sehingga saya menjadi anggota DPR 97, kemudian tahun 99 saya sangat merasakan kelemahan saya bahwa pada saat itu saya tidak terlalu produktif menjadi anggota DPR. Sehingga di tahun 2004 saya memutuskan untuk meninggalkan DPR karena berbakti di tempat lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengabdikan diri di bidang koperasi. Nah, oleh karena itu sejak tahun 1980 sebetulnya saya sudah mengurus koperasi. Jadi kalau dihitung dari sekarang itu sudah 45 tahun. Nah, saat ini kemudian kenapa saya ikut lagi untuk menjadi anggota DPR? Pertama karena ada penugasan partai untuk ikut serta dalam pemilu tahun 2024 kemarin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saya merasakan bahwa saya harus merubah sistem. Nah, katakanlah waktu saya berjuang di Dekopin itu saya di luar sistem. Ya. Sekalipun Dekopin dalam sistem tapi tidak bisa maksimal saya perjuangkan. Itu saya rasakan. Ya, saya memperjuangkan tentang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Itu cita-cita Bung Hatta dan itu adalah salah satu hal yang memang harus diperjuangkan oleh gerakan koperasi Indonesia melalui wadah tunggalnya, yaitu Dewan Koperasi Indonesia. Tapi saya merasakan sesuatu yang menghambat atau sesuatu yang saya merasakan tidak bisa berhasil secara maksimal. Oleh karena itu tidak kurang 25 tahun saya menyuarakan daripada bagaimana koperasi itu bisa menjadi pelaku ekonomi dominan. Karena tatkala koperasi sudah menjadi pelaku ekonomi, maka itulah kemudian koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Itulah kemudian saya memutuskan untuk kembali menjadi anggota DPR, dan alhamdulillah saya dipilih oleh rakyat dari Dapil 2 Sulawesi Selatan, dan saya memang minta kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk di Komisi 6. Kenapa? Karena di situ ada Kementerian Koperasi sebagai mitranya, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian BUMN. 3 kementerian ini itu sangat berkorelasi terhadap tugas-tugas dalam upaya mengembangkan, membangun koperasi Indonesia. Olahraga sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola. Kenapa? Hobi. Lebih seru nonton bola di stadion atau di rumah bersama keluarga? Stadion. Euforia. Diskusi politik atau diskusi koperasi? Koperasi. Perjuangan. Koperasi masa depan, digitalisasi atau tetap tradisional? Digitalisasi. Karena perkembangan zaman. Peradaban digitalisasi adalah peradaban baru. Suka tidak suka harus ikut digitalisasi. Membangun SDM koperasi atau memperluas jaringan usaha koperasi? Jaringan usaha koperasi. Supaya koperasi bisa mendapat alokasi ekonomi, karena keberhasilan koperasi adalah ketika dia memiliki jaringan yang luas. Kalau hanya satu kata untuk menggambarkan koperasi, keadilan
keadilan atau kesejahteraan? Kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan, maka itu koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Para pemirsa di balik kursi, untuk mengetahui, memahami kegiatan di dapil saya, ikuti saya. Alhamdulillah saya pagi ini berada di pesantren Madrasah Hafiz Quran, alhamdulillah, di Kecamatan Tondra. Saya hadir di sini untuk bersilaturahmi dengan para santri, dengan para pengasuh untuk mengetahui daripada perkembangan daripada pesantren ini. Alhamdulillah pesantren ini telah membina tidak kurang dari 2.000 ya, santri-santri kita, dan insya Allah kita akan memperhatikan daripada pengembangan daripada pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu yang benar. Siapa yang menjawab salam saya dengan ikhlas dan lantang, insya Allah dipermudah rezekinya. Bone adalah tidak bisa dipisahkan dengan saya. Karena saya lahir di Bone, besar di Bone, sekolah di Bone sampai SLTA. Jadi ini asli to Bone, karena itu orang lain. Nah, jadi macam apa bahasa Ugi. Iya, Pak. Jadi saya berterima kasih sekali kepada pimpinan pondok pesantren dan seluruh pengelola atas ikhtiarnya, atas upayanya untuk terus mengembangkan ini. Maka saya terima kasih juga kepada pimpinan PRI karena CSR yang saya perjuangkan. Ya. Jadi saya yang memperjuangkan, yang mengusulkan kepada BRI maupun kepada BUMN yang lain agar diberi bantuan untuk di daerah pemilihan saya. Dan alhamdulillah di pesantren ini termasuk yang mendapatkan rezeki itu. Siswa masuk perguruan tinggi. Jadi dalam rangka kunjungan dapil saya di Sulsel 2, dapil Sulsel 2, itu maka saya mengunjungi daripada beberapa komponen masyarakat, khususnya untuk mengecek dan mendengarkan aspirasi daripada para pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Dan di Koperasi Desa Putih Teluk Pocoy, Kecamatan Mare ini saya mendapat informasi yang sangat berharga. Pertama bahwa ternyata di sini belum bergerak secara maksimal. Anggota saja dari kurang lebih 1.000 penduduk berdewasa yang harusnya menjadi anggota koperasi minimal 500, itu baru 50. Karena memang belum ada dana operasional, belum ada manajemen yang memadai untuk melakukan daripada pendekatan kepada masyarakat untuk menjadi anggota. Yang paling penting adalah bahwa para kepala desa ini hadir 17 kepala desa dan satu kelurahan. Mereka menyampaikan aspirasinya bahwa diharapkan dana desa jangan menjadi jaminan daripada pengelolaan usaha yang dijalankan oleh pengurus. Karena kepala desa maupun lurah adalah ex officio daripada pengawas, tetapi kemudian yang menjalankan usaha itu adalah pengurus melalui manajer. Oleh karena itu, aspirasi ini penting untuk saya perjuangkan, untuk saya sampaikan ke pemerintah pusat, dalam ini Menteri Koperasi, dan mungkin Menteri Koperasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, dan kalau dihimbau Menteri BUMN akan saya sampaikan secara langsung bahwa dana desa, karena itu adalah APBN, itu jangan menjadi jaminan daripada pengelolaan usaha oleh Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Ya, kami mewakili semua masyarakat, khususnya kepala desa dan para pengurus Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran beliau, Profesor Dr. Andi Muhammad Nurli Ali. Beliau banyak memberikan masukan
misalnya mengedukasi kami terkait beberapa hal yang penting terhadap keberadaan Koperasi Merah Putih. Salah satunya tadi terkait masalah sumber daya pengurus yang selama ini memang menjadi hambatan bagi seluruh teman-teman ini di pengurus karena ada keterbatasan kemampuan, dan itu juga lemahnya informasi dari atas terkait pengelolaan Koperasi Merah Putih ini. Jadi kehadiran beliau ini sangat bermanfaat sekali bagi kami dan betul-betul memberikan edukasi khususnya kepada seluruh kepala desa di kecamatan kami dan seluruh pengurus Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk 17 desa 1 kelurahan di Kecamatan Maret Kabupaten Bone. Para pemirsa di balik kursi, saat ini saya masih berada di Bone. Sebentar lagi saya akan mengunjungi Dapil Kabupaten Maros. Seperti apa kegiatannya? Silakan ikuti saya. Terima kasih Pak Lurah, Bapak Ibu sekalian, dan ini memang dibutuhkan. Oleh karena itu, ini salah satu contoh saya memperjuangkan daripada kebutuhan. Nah, saya berkoordinasi pada debat apa yang dibutuhkan. Itu ternyata dibutuhkan daripada motor sampah. Nah, sampah itu adalah bagian kebersihan. Kebersihan bagian daripada iman. Maka apa yang dibutuhkan masyarakat kita perjuangkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada, digunakan semaksimal mungkin untuk agar rumah-rumah kita tidak dipenuhi dengan sampah. Alhamdulillah, bantuan dari Pak Nurdin Halid untuk motor sampah, kita di sini sangat terbantu untuk mengelola sampah-sampah yang ada di Baju Bodoa. Program ini sangat bermanfaat untuk warga Baju Bodoa karena Kelurahan Baju Bodoa itu kan sangat luas, jadi dia memang membutuhkan motor sampah, dan ini sangat sekali bermanfaat bagi warga karena mengurangi penumpukan sampah yang ada di Baju Bodoa. Kenapa saya memperjuangkan agar supaya ada bantuan untuk sarana dan prasarana daripada pesantren, kemudian panti asuhan, kemudian sektor-sektor yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pesantren bidang pendidikan. Kenapa? Karena salah satu tujuan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa? Agar supaya masyarakat kita pintar, anak kita itu cerdas, sehingga bisa menjadi penganjur daripada seluruh proses pembangunan nasional kita. Dan itu insya Allah belajar dengan baik, menjadi pintar, menjadi cerdas, sehingga bisa berguna untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah, selama 3 hari saya telah mengunjungi masyarakat berkaitan dengan kunjungan dapil kali ini. Semoga kunjungan dapil ini bermanfaat untuk masyarakat di dapil yang saya wakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.